Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa Bismillah, tapi Bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Yang bertanya bagaimana penanganan kasus Haji Fahim Mawardi dan juga seperti apa kondisi terkini Pondok Pesantren Syariah Al Jalil. Untuk itu, sahabat-sahabat, saya mengundang bersama kita telah hadir Babe Aldo. Kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halak, Be? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum Nah, gimana? ini Alhamdulillah, tamam, tamam, sempurna, Be. Nah, ini saya sekarang kenapa saya sambil tersenyum agak ini, Be. Ada speechless saya dalam diri saya, Be. Kenapa? Karena melihat tayangan dari Babe Aldo di Ramadan saja kondisi Al Jalil Pondok Pesantren Al Jalil itu seperti itu semangatnya anak-anak itu. Ya, Nah, menjawab alhamdulillah. dari pertanyaan dari sahabat-sahabat, sebenarnya seperti apa sih kondisi Pondok Pesantren Syariah Al Jalil saat ini semenjak artinya Kiai Fahim tidak ada di sana sedang menghadapi proses hukum ini. Ya, Monggo. alhamdulillah ya kan, seperti kita ketahui bersama kasusnya Fahim ini kan, wah itu booming banget ya, booming se-Indonesia ini sampai TV-TV nasional ya kan. Iya, Otomatis itu sebetulnya akan berefek kepada kegiatan belajar mengajar anak-anak, ya iya, kan? iya. Mestinya Betul, ya. betul. Akan tetapi Mestinya ya. alhamdulillah kemarin anak-anak masih lengkap dan bahkan masih belajar sampai tanggal 18 Ramadan nanti baru libur. Nah, kemarin itu buka Subhanallah. puasa itu ada juga orang tua santri dan sudah ada yang mau daftar untuk Al Jalil. Untuk Sudah setelah ada yang mau daftar. Ya. ada yang mau daftar. Ada yang mau daftar, subhanallah. Ya. Artinya adanya suara-suara sumbang yang ada di media itu sama sekali tidak ada efek di Pondok Pesantren Al Jalil. Ya itu faktanya nggak ngaruh gitu, nggak ngaruh, nggak ngefek. Anak-anak masih belajar. Kemarin itu sempat gua ketemu, gua tanyain apakah kalian nggak takut dicabulin di sini kan gitu, itu pertanyaan vulgar banget Iya, itu. Ya kan iya, gue iya, nih iya, iya. gue nih YouTuber gitu, bukan ustadz, bukan apa. Betul. Jadi kan ngomong gua kan nyablak aja. Ya jadi gua bilang, gua nanya nih, apakah kalian nggak cabut dicabulin? Enggak. Kalian percaya ustadz kalian cabul? Mana kopi gue? Nggak apa-apa. Nah, Iya, iya, iya. ya, apakah kalian percaya ustadz kalian cabul? Nggak percaya. Ya Nggak artinya, percaya. alhamdulillah bahkan ada yang mau daftar. Dan kemarin kan seperti Subhanallah. kita ketahui bersama itu pondok sempat didatangin oleh Alia dengan massa begitu kan ya. Iya kan Iya, pernah iya, kan iya, ada iya. ya beritanya, wah itu juga beritanya luar biasa. Nah itu Betul, orang-orang betul. kampung di situ juga ikut buka bersama kok. Allah karim. Sempat ada Alhamdulillah. buka bersama juga ya. Iya Yang ikut. katanya, nih katanya ya, katanya versi mereka sekampung itu mengadakan penolakan, demo dan lain sebagainya. Buktinya mereka berbuka puasa Ya. bersama dan mungkin setelah ini bisa ada displaynya, Fit. Ada displaynya bagaimana kegiatan-kegiatan. Nggak sempat gua displaykan karena gua waktu itu di perjalanan ya. Tapi pas gua datang orang itu masih ada semua gitu. Jadi orang kampung pun ikut buka Allah. bersama. Dan awal-awal itu kan itu Pondok Al Jalil itu kan ditutup rapat itu berapa kali gua ke sono. Sekarang dibuka Iya, lebar. iya. Dibuka lebar sekarang ya. Iya, Subhanallah. ya Nah, kebenaran adalah kebenaran gitu. Jadi dan ini ada langkah-langkah dari kita yang belum layak gua sampaikan sekarang ya. Tapi
Nah, Hanya betul, saja, betul. insya Allah ini kalau udah siap semuanya, orang-orang yang menuduh cabul itu bersiap minta ampun sama Allah dan minta maaf sama Baim. Betul. Dan sebenarnya sudah ada beberapa YouTuber, beberapa channel yang sudah melakukan itu, minta maaf itu, Be. Ada saya lihat kemarin itu. Oh ya, Eh, jadi karena alhamdulillah ini kan memang sih. kita, iya Jadi betul, betul. saya ingat pesannya Habib Rizik, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat walafiat. Habib Amin. Rizik Ya, itu Rob, waktu saya amin. berkunjung ikut pengajiannya, beliau menasehati kami semua bahwasanya Hmm, melawan fitnah itu dengan fakta, jangan melawan fitnah dengan fitnah. Ya, betul, jadi betul. mau difitnah bagaimanapun juga kalau faktanya ya di pondok itu kegiatan belajar mengajar masih ada. Orang tua santri kemarin saya tanyai mereka alhamdulillah masih percaya dengan pondok ini. Dan anak-anak juga seperti yang dilihat kemarin ada di display saya masih mau belajar. Bahkan ada yang mau daftar. Jadi sebenarnya Iya. kebenaran mulai terkuak ini, kebenaran mulai terkuak. Dan Ya, betul, memang betul. semuanya perlu waktu ya, semuanya perlu waktu. Kita Perlu waktu. kita tawakalkan ini kepada Allah SWT sambil Betul, tetap berikhtiar bahwasanya kebenaran tentang pencabulan atau tidak itu akan segera terbongkar. betul, betul. Dan itu belum teruji. Makanya saya tetap akan apa namanya akan saya simpan catatan saya terhadap orang-orang yang masih prematur itu sudah menuduh ini, bahkan dengan vulgarnya mengatakan Kiai cabul. Nah, itu Nah, kita sudah kantongi semua itu. Kita ya, sudah ya, kantongi semua. dan itu saya berharap, gue berharap nih ya, antum harus ada tindakan hukum nantinya supaya jadi efek Iya, jerah. pasti. Pasti, Ya, pasti. Jadi jangan didiamkan. kita sudah kantongi sementara kita persiapan untuk menguji. Ini kan belum apa-apa ini. Kan Nah, begitu. itu masalahnya Ustaz. Jadi orang sekarang ini nggak tahu proses hukum tapi ikut ngomong. Iya, Ya, sepakat saya. ya. Sepakat, 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 sepakat. Buat informasi aja, ya orang itu pertama kali ditangkap itu tersangka, Iya. ya tersangka itu Betul. memang harus ditahan. Itu belum Harus tentu kita. bersalah, sayang. Betul, betul, betul. Setelah P21 itu baru jadi terdakwa, Iya, ya. betul, betul. Terdakwa ada proses sidang dan nggak sedikit di proses sidang yang sudah jadi terdakwa divonis bebas. Bebas, ada. Bahkan saya punya datanya, ada beberapa orang di sini yang kemarin bahkan yang sangat viral juga bebas deh, onslah, bebas demi hukum gitu loh. Jadi Iya, akhirnya yang ngomong-ngomong tadi itu ya sok-sok ada yang menghilang, ada ya sok-sok datang. Iya, saya yakin itu tidak salah. Saya nunggu kata-kata itu nanti saya dari orang-orang itu kan iya. gitu. Jadi memang pemahaman hukum ya itu juga membuat gua akhirnya berniat membuat satu lembaga hukum di Jember sini ya Law firm ya tepatnya. untuk memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat gitu. Iya, 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 Ya betul, karena betul, betul. masyarakat tahunya kalau udah tersangka pasti bersalah. Pasti bersalah. Tidak mengenal Nah, masyarakat apa itu equality for the law. Tidak apa-apa. nggak Tidak paham. ngerti. Tidak Nah, paham itu. Perception of innocent. Tidak tahu mereka apa itu. Dia tahunya bahkan udah. justru Tak, iya. bahkan justru berbahaya bagi orang-orang yang nggak paham hukum tapi ngomongin hukum. Contoh nih, Nah, Fahim ini iya. kan ditersangkakan cabul, sekarang sudah naik terdakwa. Ya, Iya. nah, kalau di persidangan nanti bisa terbukti Fahim tidak cabul, itu yang kemarin ngomong cabul bisa dituntut balik Betul. Bisa. karena ada undang-undang ITE menyebarkan Hmm, berita bohong, sengaja berita bohong. menyebarkan berita Berita. bohong. Dan tanpa hak dia ngomong seperti itu kan tidak memiliki domain untuk menyampaikan itu. Dan yang sangat lucu kemarin bahkan ada yang disematkan sebagai tokoh, titlenya sebagai tokoh, mendesak agar Fahim dihukum mati. Mana ada ancaman hukumnya? Mau dibaca di pasal 61 ke belakang itu ada ancaman maksimal, apa maksimalnya ada, bukan hukuman mati. Makanya saya heran itu. Heran saya orang-orangnya. Betul, saya sepakat dengan antum mi'afil mi'ah bahwasanya sesuatu yang disampaikan yang bukan domainnya ya tinggal tunggu waktunya saja. Iya, Nah, dan yang paling masalah lagi ya, ini kan pembunuhan karakter gitu. iya, Ini betul, pembunuhan betul, karakter. Dan ini akan terbongkar kok. Akan terbongkar. Di sini perlu betul. kalian tahu ya, kejanggalan-kejanggalan kasus Fahim ini, kita bahas ini Ustaz, kita bahas.
Ya, kejanggalan kasus Fahim ini adalah Nah, hampir semua kasus pencabulan yang terjadi di Indonesia, pelapornya iya, itu korban. korban. Ya, Nah, nah, itu kasus jangan disampaikan dulu, Be. Itu nanti season kedua itu. nggak Biar tahu apa-apa, ini maksud gue netizen. gini, supaya mereka tahu gue ada di pihak mana gitu. Gue bukan di pihak Fahim. Yes, iya betul. Kalian tahu nggak bahwasannya korban itu ada 3 orang anak yang Mm-mm. usianya itu masih usia belasan, masih belajar, yang Iya, masa depannya dalam tanda kutip diduga dirusak oleh peristiwa ini. Ada iya, orang-orang yang mengatakan di media bahwasanya mereka dicabuli. Itu gimana masa depannya? iya, Gimana betul, betul. psikisnya, psikologinya? Nah, jadi Iya. gue di sini mendampingi korban. Wah, betul. Artinya yang disematkan sebagai korban, faktanya ternyata mereka justru adanya peristiwa ini bukan korban pencabulan, tapi korban dengan adanya berita, dengan adanya dibawa-bawa ke ranah ini, sehingga mereka trauma, begitu maksudnya, Habib? Betul. Dan itu orang yang membuat ini terjadi demi Allah akan bertanggung jawab. Nah, 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 nah. Ya, Nah, kami tidak akan diam. Jadi betul. gini-gini, kita harus pisahkan dulu. Fahim, fahim. Tapi jangan Paham, lupa paham. ada korban Betul. yang kalian punya hati nurani enggak? Ada yang Iya, umur iya, iya. 16, ada yang umur 17, ada yang umur 19. Betul, Mereka betul, dalam betul. dalam masa pertumbuhan untuk belajar, tapi rusak gara-gara pemberitaan di media yang mengatakan mereka adalah korban pencabulan. Mereka harus mengalami visum, visum yang Iya, nanti akan kita bongkar bagaimana sebetulnya proses visum itu. iya, betul, betul sekali. Nah, ini masa depan anak-anak ini harus kita perhatikan. Jadi di sini, Harus ya di sini, Babe Aldo pribadi itu bersama korban. bersama korban dalam konteks bukan korban pencabulan tentunya ya. Korban Korban yang dari dipaksa mengakui, korban yang dijelekkan namanya, dihancurkan masa depannya betul, dengan betul, betul. disematkan status kau pernah dicabuli ustadzmu. Itu tersemat seumur hidup itu. Subhanallah, subhanallah. Artinya kalau saya sederhanakan, korban yang justru dengan adanya kasus ini dia merasa traumatik gitu ya, Beh ya. Ya iya. Jadi mereka bukan Subhanallah. trauma terhadap pencabulan, tapi trauma terhadap pemaksaan dan pemberitaan. Yes, exactly. Betul, betul. Sepakat saya. Nah, kembali kepada konteks pembelajaran di Al-Jalil. Ya. Seperti apa tanggapan dari pemerintah daerah dengan apalagi ini ada Pondok Ramadan yang harusnya disupport kan? Kalau di pondok saya di sini kan, wah subhanallah ada apa ada penyuluh, ada dari Kementerian Agama juga membantu support, bahkan dari kepala desa setempat, bahkan kecamatan dan lain sebagainya memberikan support. Bagaimana dengan di Al Jalil sendiri, Beh? Ya, di Al-Jalil sendiri gua nggak tahu bagaimana dalamnya ya. Yang pasti alhamdulillah pondok itu berjalan. Cuman kalau perhatian dari pemerintah daerah, wallahu alam, gua nggak ngelihat ada. Karena Wallahu a'lam kemarin ya. ya kemarin waktu itu siapa Nyai ya Bu Nyai yang luar biasa itu datang bawa Nyanyi masa ya. ya datang bawa masa itu berhasil membuat opini publik itu seolah-olah Al-Jalil itu jelek, Al-Jalil itu ini. Tapi ya akhirnya kan imbasnya ke proses anak-anak itu dapat bantuan apa enggak gitu. Tapi alhamdulillah Iya, tanpa adanya bantuan anak-anak itu masih belajar. Anak-anak itu masih betah. Bahkan subhanallah. mereka bertahan Subhanallah. sampai tanggal 18 Ramadan itu baru mereka libur dan mereka masih lengkap di sana. Subhanallah. Lengkap artinya formasinya kegiatan belajar dari pagi sampai malam, Tidak sampai terganggu. sore mungkin Bahkan kita sampai malam di tidak. sana tadarus masih anak-anak masih Subhanallah. tadarus. Sampai tadarus masih tetap ya. Masih, Subhanallah, masih, subhanallah ya. masih. Yang katanya nih, katanya Nah, orang kampung menolak. Nggak ada orang kampung datang semua kemarin buka puasa. Datang orang kampung. pas bu pas buka puasa itu kemarin. Iya, dan itu gua rasa buka puasa Iya, dari subhanallah. donatur pribadinya Al Jalil ya, bukan dari pemerintah. Karena kita Betul, ngelihat, betul. iya, Da- karena kemarin ya sempat kejadian ada datang lagi itu apa namanya orang sini nyebut kepala desa atau apa itu sempat saya tanya apa alasannya Anda mau membuat orang-orang di Al Jalil ini keluar?
Ini pejabatnya loh, ini di telepon. Hmm. Ya, Iya, dia iya. bilang apa? Bukan KTP sini, ya harus keluar. Loh, ini kan berarti, Ya kalau gitu kacau tatanan bumi ini. nah makanya, Ya jadi kan artinya, kacau kalau begitu. jadi Ya Allah. permasalahan ini makin jelas, makin clear bahwasannya memang ini sebetulnya urusan rumah tangga aja. Iya, Iya, tepatnya urusan rumah tangga kok yang di melebar kemana-mana. nah, Akhirnya yang saya membuat sepak, yang membuat saya ya, sakit hati, gue sakit hati nih. Kalian yang nonton ini, kalau nggak sakit hati nggak punya hati kalian. Kalian tahu nggak? Mau siapapun Fahim, bodoh amat sama Fahimnya. Tapi ingat, ada 3 anak yang jadi korban. ya, betul-betul sepakat saya. Dan mereka itu bagaimana kalau mereka yang selama ini memberitakan berada di posisi mereka dan berada di keluarga mereka? Gimana ketika diberitakan secara masif, bahkan di media nasional kan itu? Nah, media nasional dan ini kita nggak, gue pribadi nih ya, Babe Aldo, gue akan terus mengusut kasus ini untuk para korban. Gue bukan untuk Fahim. Fahim udah sampai PDO 1, biarinlah sidang. Apa keputusan Iya, sidang terserah nanti kita lihat. Ya, yang paling utama adalah korban. Masa depan korban harus kita perhatikan. Allah Karim. Jadi itu Pak. Dan selama sahabat-sahabat ya. kasus ini, itu rumah korban berapa kali didatengin oleh petugas Allah. Apa kepentingannya didatangi petugas apa sekarang? dengan alasan LPSK, dengan alasan dinas sosial. Aduh. Nah, untuk Tapi nanti tim salah pengacara, iya, jadi gini ya, asal kalian tahu guys, Abu Nawas ini dia tim pengacara Fahim. Gua punya tim pengacara iya. untuk masalah korban. Korban ini beda. Korban. Beda, beda, Korban beda, ini beda, beda sekali. Betul, betul. beda. Ini beda masalah. Korban. Artinya dan yang harus di garis bawahi bahwasanya korban bukan korban pencabulan, itu harus kita boleh itu. Tapi korban dengan adanya diseret ke permasalahan ini dia trauma, mereka trauma Iya, kan begitu. dibawa ke kantor polisi tengah malam, harus nunggu sampai berapa jam, dibawa ke rumah sakit visum. Nih, yang visum orang yang bukan muhrim. Yang visum bukan orang, bukan mungkin ya. Sudah disediakan tim penasihat hukum dan juga Oh, sudah langkah-langkah lengkap. konkret Tunggu hukumnya, Beb. pernyataan resmi kami. Alhamdulillah, Bahkan ini akan sampai ke Komnas alhamdulillah, Perempuan Jakarta. alhamdulillah, 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 Iya. alhamdulillah. Artinya kalau masalah anak-anak ini kan memang extraordinary crime, artinya atensi yang luar biasa kan begitu, Beb. Oh iya, kami nggak akan diam. Masalahnya korban ini masih punya masa depan. Betul, itu yang harus kita betul. Dan Artinya masa depan subhanallahnya mereka itu korban, dirusak dengan tuh ya Allah. Kasihan saya kalau lihat di media-media itu. iya, Wallah kasihan. gimana bebannya itu korban? Mereka dikatakan korban pencabulan, padahal tidak terjadi. Betul, tuh. Ya, tentunya ada konflik of interest juga dari teman-temannya nanti kan itu akan menjadi beban seumur Ada, hidup itu, Be. ada. Dan mereka bahkan ya, dari salah satu korban itu, sama saudaranya sendiri bermasalah. Karena saudaranya Astagfirullah. menuduh. Iya, saudaranya mengatakan, kau itu sudah nggak perawan. Ayo. Ya Allah. Ya, ya, ya. Jadi ini sebenarnya ini harus atensi kita bersama ini. Betul katanya Antum tadi, kalau kita masih punya hati ya gitu kan. Iya, Ayo kalau kita masih hati ini anak-anak loh, anak-anak terlepas dari kasus kita tidak usah ngomong kasusnya Ke Fahim karena sudah P21. Ini bagaimana nasib 3 anak yang saat ini kondisinya traumatik mendalam gitu kan. nah Gitu. itu Apa yang juga perlu. disediakan apa namanya pendampingan-pendampingan khusus untuk psikologinya anak-anak? Sudah, kami siapkan semuanya dan ini alhamdulillah tim kita bahkan nggak cuma tim dari Jawa Timur aja, kami sudah sampai tim di Jakarta juga sudah siap. Alhamdulillah untuk merecovery Mereka beri kejiwaannya ini anak-anak. anak-anak bagaimana tetap belajar belajar ya, proses belajarnya Iya, tetap berjalan dan mereka tetap tabah menghadapi ini, kuat bagaimana di persidangan. Kebayang nggak Ustaz, anak umur nih ya, ada yang umur 16, 17, 19 harus dibawa ke kantor polisi, di visum, mengalami ini semua dan mereka pemberitaan di luar, keluarganya gimana? Keluarganya ini menghadapi pemberitaan ini juga beban. beban tentunya beban. Keluarganya beban.
Pemberitaan di mana-mana. Nah, itu orang-orang yang memberitakan demi Allah akan bertanggung jawab kalian. Iya ya Allah. Minimal minimal keluarganya nanti kan sedikit banyak ada bullying kan begitu, Be. Ada bullying dari Itu. sekitarnya. Dari berita yang tidak jelas kan begitu Ya, kan. berita ini bolehlah kalian memberitakan, tapi tolong pikirkan korban gitu. Betul betul betul. Ya Ya, Allah. andai kata ada Ah, masalah kalian sama Fahim, jangan bawa orang lain. betul betul betul. Ini Nah, anak-anak nggak itu tahu menahu masalah lu sama Fahim. ya Allah. Nah, itu Be. Jadi kesimpulannya, sahabat-sahabat, ada tiga hal. Yang pertama, kasusnya Kiai Fahim ini sudah P21, sudah tahap 2, tinggal disidangkan. Dan yang kedua, Pondok Pesantren Al-Jalil, Pondok Pesantren Syariah Al-Jalir tetap berjalan dengan normal dan tambah pesat. Dan yang ketiga, yang disampaikan Babe Aldo tadi, bahwasanya Babe Aldo sendiri beserta tim sudah menyediakan apa namanya langkah-langkah konkret, langkah-langkah hukum yang konkret, yang komprehensif juga terkait bagaimana hak-hak anak ini untuk melakukan upaya hukum. Karena yang disampaikan tadi ini tidak main-main. Anak-anak ini traumatik loh. Ini usia di bawah 20 tahun, 16, 17, 18 itu kan bagaimana kalau itu terjadi pada anak-anak kita. Jadi itu sahabat-sahabat terkait progres Kiai Fahim Mawardi dan Pondok Pesantren Fahim Mawardi. Closing statement B untuk ini terutama bagi media-media yang asyang, asal tayang. Ya, sebagai Iya, closing statement, gue cuma mau bilang, di media ini, kalian kalau nggak tahu masalahnya, berbicara itu sesuai porsi kalian aja. Jangan nah, melebih-lebihkan, ya. Dari awal permasalahan ini, gue nggak banyak ngebahas, karena gue harus punya data lengkap dulu baru ngebahas. Karena nah, nggak boleh kebenaran itu tergantung kelompok, nggak ada. Kebenaran ya kebenaran, mau diucapkan siapa ya kebenaran. Andai kata kebenaran itu keluar dari lisan mulut kita, lisan musuh kita, maka kita harus mengakui itu benar. Dan kalau ada betul, betul, kesalahan dari keluarga kita harus bilang itu salah. Qala Nabi sallallahu betul. alaihi wasallam, "Lau kana Fatimah bintu Muhammad sarak la qata'tu yadaha." Atau kama qala Nabi Ya, dah. sallallahu alaihi wasallam. Kalau Fatimah bintu Muhammad itu mencuri, aku yang motong tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Hukum adalah hukum, mau Fahim, mau Habib, mau siapa, yang salah ya salah. Salah, salah. Ya, tapi kalau belum salah jangan Nah, asal ngomong. Dan dalam permasalahan ini, tolong perhatikan juga, ada orang yang ada 3 anak yang menjadi korban. Ya, ini korban ya. ini kalian pikirkan dong. Iya kalau benar dicabuli, kalau enggak. Iya, artinya asas equality before the law lah itu ya. Nah iya, ini mereka Betul. masih dalam usia belajar, 16, 17, 19. Nah, Dan mereka masih punya masa nah, depan. Jangan kalian hancurkan karena kebencian kalian. betul, betul. Kesian anak-anak ini. Nah ini buat semua pihak. Ya khususnya yang melaporkan Fahim. Andai kata lu ada masalah sama Fahim, masalah lah. Bodoh amatan lu. Ya. Tapi jangan Nah, bawa-bawa anak untuk jadi korban. nah, nah. Apalagi Betul. pemberitaan-pemberitaan begitu. Itu mengganggu psikologi anak, tumbuh kembang anak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah kasih gua dari sini. Jadi gua ikut menguatkan anak-anak ini. Dan kita akan mengambil langkah hukum, Ustaz. Untuk Amin. membersihkan nama anak-anak ini. Betul, betul. Karena yaitu tadi anak ini masih masa depannya sangat panjang, jangan Panjang. sampai Masih sangat panjang. Kita akan membersihkan nama anak-anak ini. Sehingga kita akan membersihkannya dengan apa? Kita akan mengambil langkah hukum yang konkret dan komprehensif. Sampai di mana nah, kita akan ambil langkah hukum itu. amin, amin. Semoga dilancarkan oleh Allah Amin. Subhanahu Dan wa yang taala. paling utama adalah buat toko-toko yang sok-sokan karena kebencian terus ngomongin soal Fahim. Ya, gua lagi insya Allah lagi mencatat nama-nama kalian. Kita akan tunjukkan, Nah, nah, kita akan tunjukkan kebenaran untuk kalian. Ini bukan pembelaan terhadap Fahim, tapi pembelaan terhadap anak-anak yang lagi belajar. nah, Ya, Pondok Pesantren Al Jalil, alhamdulillah. Sampai kemarin kita datang ke sana, mereka masih proses belajar mengajar dengan berjalan dengan lancar. Anak-anak masih ujian, mereka masih belajar, mereka masih ada kegiatan yang normal, dan orang tua masih
orang tua masih mempercayakan anak-anaknya untuk belajar di Pondok Pesantren Al Jalil. Artinya pemberitaan-pemberitaan di luar itu terbantahkan dengan fakta yang ada di Al Jalil. Seperti itu, Ustaz. Mudah-mudahan ini akan segera terbongkar semuanya, Ustaz. Dan mudah-mudahan yang salah akan dihukum. Amin, amin. Amin, amin, amin ya rabbal Amin. alamin. Jazakumullah khairan katsiran, Bey. Allah Semoga Allah jazakalin al-jami'. melancarkan semua Amin. perjalanan. Demikian sahabat-sahabat ya, semoga informasi ini bermanfaat dan Amin. satu dari saya, kedoliman bisa berjalan secepat kilat, bahkan berlari secepat kilat, tapi suatu saat kebenaran akan mengalahkannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gua dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.